Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Wali dari jurusan Programmer A. Oke, jadi pertama di sini aku menjelaskan pertama yaitu aritmatika. Pertama kita buat H1-nya dulu, belajar aritmatika JavaScript. Terus kita buat H2-nya supaya hasilnya masuk ke H2 gitu. Kita buat stylenya color warnanya pink, terus ID-nya arit. Terus kita buat H1-nya lagi untuk operator unary. Pertama yaitu selesai buat H1-nya, kita buat H2-nya supaya masuk style, kita kasih color warna blue, ID-nya unary. Terus kan ini mau buat JavaScript, jadi harus pakai text script. Pertama kita buat var A sama dengan 20, var B sama dengan 30. Kita pertama buat operator aritmatika. Terus kita buat var C sama dengan A tambah B berarti 20 tambah 30. 20 tambah 30 kan 50. Oke, kita kasih lihat hasilnya dulu. Oh, gini biasa ingat dulu ya. Kalau dia dua-duanya salah baru login ke tapi kalau dia cuma satu yang salah, nanti dia biasanya kemudian sih. Nah, ini kenapa 49? Karena ini kan hasilnya 50. Tunggu dikasih ini juga. Nah, pertama kan karena di sini kan kita pakai dokumen get element by ID, aritnya ID dari sini supaya masuk ke H2-nya, ID-nya arit, terus email HTML, panggil C, var C ini supaya hasilnya keluar. Jadi C itu hasilnya 50 karena 20 tambah 30 50. Habis itu buat lagi C sama dengan 50 kurang 1 sama dengan 49. Situ C sama dengan, ini kan 49 dikali 1 tetap 49. Situ 49 ditambah 6 sama dengan 55. Habis itu 55 dibagi 3 sama dengan 18,3. Habis itu kita buat J sama dengan C. J sama dengan C berarti kita di sini panggil tagnya J supaya J. Nah, 18,3. Kita buat di sini lagi J sama dengan C sama dengan 50. Berarti J kan tadi 18,3, tapi di sini C sama dengan 50. Jadi hasilnya 50. Oke, lanjut. Karena di sini kan ininya suno, jadi kita harus ganti di sini juga suno. Nah, kenapa 40? Karena 50 ini kurang 10 sama dengan 40. Oke, lanjut kita buat augmented assignment. Kalau augmented assignment itu untuk mempersingkat kayak gini. Kita kan pakai teks suno, terus teks suno, ini suno, panggil suno, terus kalau mau persingkat tinggal tambah aja, dikasih tambahnya di dalam ininya baru sama dengan 20. Ini supaya persingkat itu. Jadi kalau 40 tambah 20 sama dengan 60. Di sini kita kasih kurang 40 kurang 40 sama dengan 20. Kalau di sini kita kasih kali. Kalau di mulut tuh kayaknya aku yang naruh deh. Waktu di sini kita kasih kali. Nah, 40 kali 20 sama dengan 800. Oke. Lanjut kita membuat operator unary. Kenapa di sini 1? Karena sini operator unary itu
plus-plusnya 2 dan min-minnya 2. Jadi setiap plus dan minnya di akhir itu dikurang 1 atau pokoknya angkanya 1 di belakangnya. Jadi kalau 1 kurang 1, sini kita kasih dulu. 1 kan kurang 1 0, karena di belakang ini tuh 1. Setiap kalau ada plus 2 itu plus terakhirnya itu angkanya 1. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Oke, kita buka. Jadi kan ada 0. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Jangan lupa di sini kita pakai dokumen get element ID, panggil ID unary-nya. Nah, panggil ID yang unary ini supaya bisa masuk di operator unary di H2 yang di bawahnya. Oke, selesai. Aritmatika HTML selesai. Oke, lanjut yang kedua yaitu operator logika. Oke, kayak biasa. Pertama kita buat H1, belajar operator logika pada JavaScript. H2-nya supaya hasilnya masuk ke H2, style kita pakai color warna red, terus ID-nya logika. Pakai TypeScript. Jadi operator logika itu ada 3, dandan, garis lurus, dan nagasi. Jadi operator logika adalah membandingkan dua buah data boolean dan menghasilkan boolean lagi. Pertama kita buat var username. Var username misalnya Irma, var email, irma@gmail.com, terus var password 190905, var hasil supaya hasilnya keluar. Kita buat pakai var hasil. Jadi pertama kita buat dandan ini. Dandan ini adalah kedua data harus true, baru hasilnya true. Jadi kedua datanya harus benar, baru hasilnya benar. Jadi pertama kita pakai if email. Kenapa pakai sama dengan 3? Karena jika nilai sama tapi beda tipe data maka hasilnya false. Jadi kita harus pakai sama dengan 3. Oke, buat irma@gmail.com emailnya. Terus kita pakai dandan ini, terus password sama dengan 3 190905 kurung kurawal. Kita panggil var hasil ini, var hasil login berhasil. Terus kita kalau mau tahu loginnya salah kita pakai else hasil ini login gagal. Oke, jadi di sini kita pakai dokumen get element by ID, ID-nya logika. Nah, ID-nya logika. Terus inner HTML kita panggil hasilnya ini hasilnya. Oke, lihat kalau gini berarti hasilnya benar, hasilnya true. Nah, login berhasil kan karena hasilnya benar. Jika kita kasih salah, nah misalnya di sini kita kasih hilangin R-nya, berarti loginnya gagal karena ada salah, kan hasilnya harus true. Oke, udah lanjut, kasih commenting dulu, terus kita buka yang ini. Yang kedua itu dua garis lurus. Dua garis lurus itu yaitu selama masih ada data true maka hasilnya true. Oke, kita buat if email sama dengan 3 irma@gmail.com, password 190905 kurung kurawal hasil login berhasil, else-nya hasil login gagal. Else itu untuk kesalahan supaya kalau hasilnya salah masuknya di sini. Biasanya kita pakai dokumen get element ID, kalau pakai ID-nya logika yang itu, yang ini, terus panggil hasil yang ini supaya hasilnya keluar pakai sama dengan hasil yang ini. Jadi lihat di sini pasti loginnya berhasil karena kita pakai garis 2 ini kan.
dua garis lurus ini, karena dua garis lurus ini selama ada data true maka hasilnya tetap true. Coba kita salahkan di sini kan, salahkan. Nah, kenapa login berhasil? Karena tetap masih ada data yang true. Tetap ada data yang true. Jika kita di sini kita kasih salah lagi, kenapa login gagal ya? Karena nggak ada data yang sama lagi, nggak ada data yang benar lagi. Udah datanya dua-duanya udah salah. Oke, lanjut. Lanjut yang ketiga. Jadi negasi itu munafik, dia kebalikannya. Jika hasilnya benar, maka hasilnya akan salah. Jika hasilnya salah, maka hasilnya akan benar. Oke, udah kayak biasa. Ini kan di sini kan email irmawali@gmail.com 99 hasil login berhasil dan else hasil login gagal. Pasti loginnya gagal karena ya negasi, kebalikan. Kalau hasilnya benar dikasih salah, tapi kalau hasilnya salah dikasih benar. Nah misalnya di sini kita kasih salah, kita kasih salah kan, login gagal karena memang karena harus dua-duanya. Mana ya? Nah, ini kan salah kan karena nggak sama yang di atas. Nah, salah kan? Lihat. Pasti login berhasil. Karena gitu. Negasinya itu kebalik. Munafik dia. Oke. Logika udah selesai. Oke, lanjut lanjut perbandingan. Itu pertama kita buat H1-nya belajar operator aritmatika. Ganti aja lah, belajar operator perbandingan pada JavaScript. Kita buat aduannya style color blue period, ID-nya banding. Pertama kita kasih komen ini dulu. Pertama kita ini kenapa ini kok semuanya di sini? Pertama itu lebih besar dari dan lebih kecil dari. Pertama kan if A lebih kecil dari B, berarti para A sama dengan 20 lebih kecil dari 40. Kita buat dokumen get element by ID-nya banding dari sini, terus ini HTML, kita kasih hasilnya betul. Kita kasih salahnya else, dokumen get element by ID banding, ID-nya banding, kita kasih hasilnya salah. Jadi kan ini kan udah benar kan, 20 lebih kecil dari 40. Kita lihat hasilnya betul. Kalau di sini kita kasih 20 lebih besar dari 40 maka hasilnya salah. Oke, lanjut. Sama dengan 2 yaitu nilai dan tipe data sama atau beda maka hasilnya true, dan sama dengan 3 jika nilai sama tapi beda tipe data maka hasilnya false.
kita buat sini var C sama dengan 60 dan var D sama dengan 50. Kita kasih pakai if C sama dengan 2D. Jadi C nilai dan tipe data. Kita pakai sama dengan 2 karena nilai dan tipe data sama atau beda maka hasilnya akan true. Dan dokumen get element by ID, ID-nya banding dari atas ini kita kasih sama, dan else-nya dokumen get element by ID banding inner HTML kita kasih tidak sama. Kita lihat hasilnya tidak sama. Tidak sama kan? Kenapa tidak sama? Karena C sama dengan D. C ini 60 sama dengan 2D. Kan sama dengan 2 itu kan nilai dan tipe data sama atau beda maka hasilnya true. Coba kita di sini buat 60. Nah, sama kan? Coba kita buat di sini sama dengannya 3. Kita sama kan? Nah, coba kita buat di sini jangan angka tapi kalimat itu. Oke, lanjut. Variabel lokal dan variabel publik. Pertama kita buat H1-nya belajar variabel publik dan lokal pada JavaScript. H2-nya kita kasih A titik variabel lokal, kita kasih P-nya supaya nanti hasilnya masuk ke paragraf aja. P itu paragraf, terus style, colornya aqua, ID-nya lokal, kita buat H2-nya juga. B variabel publik, kita buat paragrafnya style, color, warna blue, ID-nya public. Oke, script kita buat variabel lokal, variabel public. Kan ini buat variabel ya, jadi kita pakai function variabel lokal, buka kurung, baru kurung kurawal, kita buat var kalimat. Ini adalah variabel lokal. Variabel lokal itu dia berada di dalam kurung kurawal ini. Itu variabel lokal, dia berada dalam kurung kurawal. Kasih catatan lah, berada dalam kurung kurawal. Oke, kita pakai dokumen get element ID, ID-nya lokal. Dari sini kita panggil kalimatnya dan hasilnya. Nah, wow, kentara kali ya, warna hijau aja dah, panas dah ya, kentara. Oke, nah ini adalah variabel lokal. Jika kita taruh varnya di luar gimana? Nah, nggak ada kan? Ya gitu, karena ini variabel lokal, dia harus berada dalam kurung kurawal ini. Tuh loh. Nah, dia baru ada. Oke, kedua, function variabel public. Variabel public itu kita nggak usah pakai var, langsung aja text. Ini adalah variabel public. Dokumen get element by ID, kita kasih ID-nya public dari sini. Terus ini HTML, kita panggil teksnya, teks yang ini kan. Nah, dari situ. Oke. Variabel public itu nggak usah pakai var atau pakai let, nggak usah. Ini adalah variabel public. Coba kita taruh variabel publicnya di dalam.
Enter. Nah, dia bisa juga variabel public, bisa juga di dalam, bisa juga di luar. Tapi kalau variabel lokal dia nggak bisa di luar, dia harus bisanya di dalam kurung kurawal doang. Z aja lah. Oke, itu lanjut kita di perulangan HTML. Pertama kita buat satunya belajar perulangan di JavaScript. Kita kan mau pakai input, jadi kita pakai tag input, type number, value ID-nya lob. Sini kita pakai mau buat button karena kita kan mau buat perulangan gitu kan, perulangan kayak sebanyak-banyak itu. Perulangan atau looping itu proses perulangan suatu blok pernyataan sejumlah sebanyak yang diinginkan. Kita buat button supaya bisa diklik, kita pakai on click. Kita buatnya looping for style background color, kita kasih nama looping for. Terus kedua kita buat button lagi, buat on click, buat looping while style background color orange, namanya looping while. Kita sini kasih button lagi, on click looping. Jadi itu perulangan itu ada 3. Pertama looping for, looping while, dan looping do while. Oke, pertama looping for. Pertama kita buat function looping for kurung, baru kurung kurawal, var angka, dokumen get element ID, kita panggil ID-nya loop. Loopnya ID-nya kan loop. Terus titik value, kita kasih var i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan angka i plus, terus konsol, kan sini kan nanti maksudnya di konsol kan, kita pakai titik log i sama dengan ini perulangan for dokumen titik get element by id looping. Kita masukin h2 nya di looping ini. Terus ini HTML, kita kasih masuk angka-angkanya dari mana? Angkanya dari sini, dan kita kasih lagi, aku mau tambah lagi tambah wali. Oke, kita cek dulu. Misalnya kita taruh 43. Kita kasih sini looping for 43 wali. Coba kita di sini kasih 43 looping for wali kan. Coba kita lihat di konsolnya, periksa konsolnya. Nah, perulangan sampai 43. Kenapa aku pakai satu plus supaya kenapa aku pakai satu plus supaya 1 ditambah lagi kan akhirnya ini kena 1, jadi 1 tambah 1 situ 2 ditambah 1 3 tambah 1 kayak gitu sampai 43. Nah kayak gitu. Oke, lanjut di perulangan while. Kasih komen dulu nggak sih? Kontrol. Perulangan while sebenarnya sama aja sih, bedanya cuman functionnya itu functionnya kita sebenarnya sama. Var angka kan di sini kan harusnya duluan var angka kan, var angka dokumen get element by id, terus value, terus sama kan. Terus sini kita pakainya var i di sini ini kita kalau di looping while itu di duluan kan, terus baru while, baru i lebih kecil sama dengan angka, i ini lebih kecil sama dengan angka, baru konsol
log I sama dengan ini perulangan Y, konsol log ini perulangan Y, dan I sama dengan plus I plus plus. Kita kasih komen nilai ini dulu ya. Oke, coba kita lihat dulu. Misalnya kita kasih angka di sini 33. Lognya while, nah sama aja kan, ini perulangan while sampai 33. Oke, lanjut. Perulangan do while. Perulangan do while ini juga action. Terus looping while cuman beda posisi doang sih, cara tempat-tempatkannya gitu. Terus var angka 3 dokumen get element by id, di sini harus di sini var angkanya dulu, angka 3 baru dokumen get element by id value, di sini baru varnya I sama dengan I, var 2 baru do console log I sama dengan ini perulangan while, baru I plus plus baru Y. Bedanya cuma di situ doang sih. Kalau di atas kan, kalau perulangan for kan for-nya kan baru dalam for itu baru var i tambah 1. Tapi kalau di perulangan while var-nya i sama dengan 1, terus beda lagi while-nya 1 gitu. Terus kalau di perulangan while var angkanya var i, terus baru do dulu, konsol dulu, baru while-nya di bawah gitu. Oke, lanjut percabangan. Pertama kita buat satunya, belajar percabangan pada JavaScript. Terus percabangan itu atau branching adalah salah satu bentuk kontrol program berguna untuk mengatur alur jalannya program sesuai dengan suatu yang terpenuhi. Ada macam percabangan JavaScript. Pertama itu if. Kalau ada satu kondisi, if itu satu kondisi doang. Pertama kita buat satunya percabangan if, terus H2 nya style color aqua, id nya if. Terus sini kan var x, satu cabang 2 ini, var x sama dengan 10, terus if kan cuma satu cabang 2. Buat if itu kan cuman kalau ada satu kondisi doang. If x lebih besar dari 5. Dokumen get element by id if inner html x lebih besar dari 5. Kita lihat sini. Nah, x lebih besar dari 5. Jika kita di sini kasih x-nya 15. Nah, nggak ada kan? Yalah, emang x-nya aja 10, masa lebih besar dari 15. Jadi kita di sini kasih 5. Oke, itu L. Lanjut, if else. If else itu ketika ada dua kondisi. Pertama kita buat satunya percabangan if else, H2 nya style color, terusnya id nya if else. Terus kita kasih komen ini dulu, gak usah dikasih komen juga gak apa-apa sih, karena id-nya beda. Oke, kita buka ini. If kan karena if else itu kan buat dua kondisi kan, if dan else. Jika ada dua kondisi gitu, if y sama dengan y, sabar ya guys, laptopnya mau mati, testing dulu. Oke, lanjut. Y lebih kecil sama dengan Z. Mana nih Y-nya?
Kita buat aja di sini. Z var Z sama dengan 25, enter. Nggak usah sih. Kita kasih yang ini dulu, hasilnya sama aja ya. Oke, if kayaknya ini aku nggak buat ya, kok bisa nggak buat sih. If Z sama dengan 25, var Y sama dengan Y sama 15. Lihat dulu ya. Nah, udah ada nih. Jadi kan percabangan if else. Jadi pertama if kita panggil Y sama dengan 15 lebih kecil sama dengan Z. Kebalik dong. Nah, dokumen get element by ID if else, kita panggil ID-nya if else, di yang ini if else. Terus ini HTML Y lebih kecil dari Z. Kita buat yang salahnya else. Nah, else untuk yang salah kan. Dokumen get element by ID if else in HTML Y lebih besar dari Z. Oke. Di sini kita lihat Y lebih kecil dari Z. Kenapa Y lebih kecil dari Z? Y lebih kecil dari Z karena memang 15 lebih kecil sama dengan Z. Jika di sini kita taruh 15-nya 35, Y lebih besar dari Z. Maka hasilnya else, Y lebih besar dari Z. Oke, lanjut. Percabangan if else if. Apa itu percabangan if else if? Yaitu ketika kondisinya ada lebih dari 2. Buka dulu ya. Nah, kita lihat. Var nilainya 9. Kita buat var kan? Buat var namanya nilai 90. Kita pakai if if nilai lebih besar dari 90. Terus kita buat dokumen get element by ID if else if, ID-nya yang ini. If else if, terus kita kasih beri nama nilai A, terus kita buat else if if-nya nilai lebih besar dari 75, lebih besar sama dengan 75, kita buat dokumen get element by ID, ID-nya if else if, nilainya B, situ kita buat else if lagi, nilai lebih besar sama dengan 50, dokumen get element by ID plus if, nilainya C. Terakhir kita buat else untuk salahnya, dokumen get element ID if else if, nilainya kita beri nama nilainya deh. Ke pertama, ini kan nilai lebih besar sama dengan 90. Ini kan nilainya 90. Berarti kalau lebih besar sama dengan, hasilnya A dong, kan? Nah, hasilnya A karena nilainya lebih besar sama dengan.
kita coba kasih di sini nilainya 85. Nah, nilainya B ya, karena nilainya lebih besar dari 75. Maka akan turun ke bawah, turunnya ke bawah menjadi nilai B. Jadi kita di sini kasih 60 lah. Nah, kalau 60 maka turun lagi ke nilai C, karena nilainya di nilai C ini ada nilai lebih besar sama dengan 50 ke atas lah lebih besarnya kan. Terus jika di sini kita kasih 40, maka hasilnya D, else nilai D, karena hasilnya 40 nggak ada yang lebih besar dari 40 lagi kan. Terus di else. Nah, if else if itu ketika kondisinya ada lebih dari 2. Ini kan udah lebih dari 2 kan, ada 1, 2, 3. Nah, kayak gitu tuh if else if nya. Lanjut, nggak usah di komen juga nggak apa-apa. Percabangan ternary. Ini ada salah nih, apaan nih? Sabar ya. Walah, ini kayaknya di komen deh. Nah kan, kalau aku buka, pertama selanjutnya percabangan ternary. Sini kita buat H1-nya. Mana ya? Terusnya ada sini percabangan untuk ternary-nya. Nah, nih percabangan ternary H2, style, color, kita kasih ID-nya ternary. Apa itu percabangan ternary? Percabangan ternary yaitu konsep lain dari if else, juga punya dua kondisi, benar atau salah. Oke. Jadi pertama kita buat var pertanyaan from. Kok nggak ada hasilnya ya percabangan ternary-nya? Stop keluar. Kita di sini kasih pertanyaan. Sama aja ya. Oke, lanjut percabangan nested. Percabangan nested yaitu nested branching, percabangan bersarang atau di dalam percabangan ada lagi percabangan. Pertama, mana ya? Nah, ini kita buat H1 percabangan nested branching, terus kita buat labelnya email, kita buat input, table email, ID-nya email, terus BR ini untuk jarak, terus kita buat label lagi, labelnya password, input table, password, record file, BR supaya jarak, kita kasih button supaya lebih bisa klik, kita kasih on klik, kita buat login, kurung login, baru kita kasih H2 nya style, color warna kuning, ID-nya nested. Oke, lanjut. Nah, misalnya di sini kan
Buka dulu nggak sih? Oke, bagaimana state kita buat var usernya, terus kita kasih kurung kurawal, baru dalam kurung kurawal itu ada email Irma Wali, password, terus nama, terus grup. Terus kita buat tag versionnya, kita terus sini login dari mana? Login dari sini. Kliknya login tuh. Terus kurung kurawal dan kurung kurawalnya kita buat var email, dokumen get element by ID, terus panggil ID-nya email. Nah, ID ini kan panggil ID email itu. Terus kita titik value, terus kita buat var password sama dengan dokumen titik get element by ID, ID-nya password, value. Kita buat if. Kan tadi kan percabangan nested itu percabangan bersarang atau di dalam percabangan ada lagi percabangan, gitu kan? Kita buat if username user titik email, user dari mana? User dari sini. Kan kita kalau mau panggil dalamnya harus luarnya dulu, terus panggil user titik email sama dengan 2 baru mail. Terus if user password sama dengan 2 password. If lagi kita panggil user lagi baru grup sama dengan aku tambahin wali. Terus location reflect http www Instagram, lihat dulu. Terus kita pakai else nya alert password salah. Terus kita buat di sini else lagi alert email salah. Ini untuk emailnya, ini untuk passwordnya. Nah, jika sini. Nah, di sini jika aku masukin emailnya Irma, gmail.com, terus passwordnya kok hilang sih? Di sini aja ya. Kok ada itu ya? Ini dikasih komen dulu ya. Oke, sini kita kasih password. Buat emailnya udah, email dan passwordnya udah, kita login. Bisa di login. Ini passwordnya ada yang salah ya.
pokoknya ini nanti harus masuk di ininya http Instagramnya. Kalau benar langsung masuk ke situ. Oke. Lanjut apa nih ya? Percabangan Sweetcast. Percabangan Sweetcast gitu. Bentuk lagi dari if else if, bisa banyak kondisi juga, tapi bentuknya beda. Oke, di sini kita buat H1-nya percabangan Sweetcast, H2-nya style color red, ID-nya Sweetcast. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Sweetcast. Ini kan. Cara pertama, kita pakai Sweetcast. Dalam Sweetcast itu true. Sweetcast nilai lebih besar sama dengan 90, hasil sama dengan dokumen get element by ID, Sweetcast inner HTML hasil. Terus breaknya cast nilai lebih besar sama dengan 80, hasil B, dokumen get element by ID, Sweetcast hasil break. Cast nilai lebih besar sama dengan 70, hasil C, dokumen get element by ID, Sweetcast inner HTML hasil, sampai Kenapa hasilnya karena coba kita kasih di sininya default. Hasilnya coba kita ini satu-satu dulu. Pertama, biasanya nggak ada ya. Karena cuma di ini doang yang hasilnya. Misalnya di sini aku kasih Sweetcast itu kan cast nilai baru break cast bisa menampung banyak hasil gitu, banyak ini gitu. Nah kayak gitu kan, kenapa aku ini hasilnya ya, kenapa hasilnya karena dia di bawah sekali, hasilnya Oke,
kayak gitu. Oke, lanjut unary. Unary nggak tuh? Apa ya tadi? Nested. Gimana nested? Nah, ini nested. Pertama, kita buat var pertanyaan. Prompt itu untuk kayak gini. Nah, ini prompt. Oke. Terus apakah Irma dari Maluku? Terus var jawaban pertanyaannya aku pakai pakai nggak tuh? To uppercase. Terus iya, benar Irma dari Maluku. Aku kasih tes di sini. Mana ya? Ulang, refresh. Apakah Irma dari Maluku? Hasil jawabannya iya. Bentar. Nah, kayak gitu. Ulang lagi. Nah, ini. Apakah Irma dari Maluku? Oke, kayak gitu. Oke, lanjut yang terakhir, data objek. Oke. Pertama kita buat H1-nya, belajar data objek. Kita buat H2-nya style, color, text shadow, pixel gray, ID-nya merk. Setelah kita buat lagi ID-nya rasa, ID-nya ukuran, ID-nya harga, terakhir ID-nya deskripsi. Oke, kita lihat di sini. Kita panggil let nama milku, coklat. Lihat hasilnya. Nah, hasilnya kayak gitu nanti. Terus kita panggil cons susu sama dengan kurung kurawal merk. Pertama kan merk ultra, terus rasa strawberry, ukuran 300 ml, harga 7.000, deskripsi sama dengan fashion terus kurung kurawal, return this titik merk, tambah yang enak itu rasa, tambah this rasa. Itu kurung kurawal. Kurung kurawal. So kita mau panggil dokumen get element by ID-nya merek. Di sini kan, nah nih ID-nya merek. Terus kita karena di sini ada ininya harus panggil susunya dulu. Terus baru mereknya, panggil luarnya dulu baru dalamnya. Kayak gini, sabar kita. Nah, kita lihat di sini aja. Oh bisa ya? Oh iya ya. Sabar. Di sini, terus di sini, baru masuk di sini. Nah, putrakan. Oke, lanjut. Nah, dokumen get by ID, ID-nya rasa, innernya
panggilnya luarnya dulu baru dalamnya rasa. Terus lanjut lagi. Dokumen get ID, ID-nya ukuran, terus panggil luarnya dulu baru ukurannya kan ini 300 ml. Terus lanjut dokumen get ID, ID-nya harga, ini ramet ml, panggil luarnya dulu baru harga yang ini kan 7.000. Lanjut kita panggil dokumen get elemen by ID, ID-nya deskripsi, ini HTML, kita panggil susunnya dulu. Sini kan aku tambahkan deskripsinya kayak gini, Ruten this mereknya ini, berarti nanti keluarkan ultra. Plus yang enak itu aku tambah kalimat gitu, yang enak itu rasa, baru this baru rasa strawberry, kayak gitu. Terus terakhir itu console log, sini periksa console. Console log susu. Oke. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.